warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya Rona Rinda Melani Kota Sulit dengan nomor induk mahasiswa 3203111038. Nah, di sini saya dari jurusan Pancasila dan Kewarganegaraan akan menjelaskan kepada saudara-saudari tentang keterampilan membuka pelajaran. Nah, bagi seorang guru, keterampilan membuka pelajaran ini adalah hal yang sangat penting untuk dimiliki untuk mencapai pembelajaran yang efisien, efektif, menarik, dan menyenangkan. Nah, meski terlihat sepele, namun tak semua guru dapat membawa proses pembelajaran dengan baik. Padahal, hal ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan dan semangat dalam mencapai minat siswa dalam belajar. Nah, pada saat kegiatan belajar mengajar akan dimulai, tidak semua siswa memiliki kesiapan mental dan ketertarikan dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, pembukaan proses kegiatan mengajar yang menarik itu berpengaruh terhadap semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Jika kita bersemangat dalam mengajar, maka siswa juga akan ikut semangat dalam mengikuti pelajaran. Namun sebaliknya, jika kita terlihat lesu dalam mengajar, maka siswa tersebut akan bermalas-malasan dan tidak semangat untuk belajar. Maka, untuk memulai proses pembelajaran yang efektif dan efisien serta menarik, maka diperlukan keterampilan untuk membuka pelajaran. Nah, sebelum saya mempraktekkan bagaimana cara membuka pelajaran yang baik, di sini saya akan menjelaskan kepada saudara-saudari tentang pentingnya membuka keterampilan atau pentingnya kita membuka sebuah pembelajaran. Nah, yang pertama ada membantu diri untuk mempersiapkan proses pembelajaran dengan baik dan maksimal. Nah, kegunaan selanjutnya adalah menumbuhkan perhatian, di mana minat dan semangat siswa ini kita asah untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah membangkitkan motivasi siswa. Nah, dengan kita membuka pelajaran dengan baik, maka tentunya kita akan membangkitkan motivasi siswa dengan sendirinya. Yang selanjutnya adalah kita dapat menghubungkan materi pelajaran yang sebelumnya dengan materi pelajaran yang akan kita lakukan. Yang selanjutnya adalah kita akan menyampaikan struktur materi pembelajaran pada saat kita membuka kegiatan belajar mengajar. Nah, selain pentingnya keterampilan membuka pelajaran, saya juga akan menjelaskan apa itu prinsip-prinsip membuka pelajaran. Nah, yang pertama itu ada bermakna. Prinsip membuka pelajaran ini kita harus memberikan makna yang terbaik untuk mengajar. Yang selanjutnya adalah berkesinambungan. Di sini yang dimaksud dengan berkesinambungan adalah kita akan menghubungkan materi yang sebelumnya akan kita pelajari dengan materi yang akan kita pelajari. Yang selanjutnya prinsip antusiasme, di mana prinsip antusiasme ini adalah prinsip rasa keingintahuan kita terhadap siswa, terhadap motivasi dan minat siswa. Nah, prinsip yang selanjutnya adalah prinsip yang fleksibel, komunikasi yang hangat, tidak berbelit-belit, dan juga singkat, padat, dan jelas. Nah, dengan prinsip dan pentingnya keterampilan membuka pelajaran tadi, maka kita akan bisa membuka pelajaran dengan baik dan maksimal. Oke, baik. Di sini saya akan mempraktekkan dan juga menjelaskan bagaimana kita dapat membuka pelajaran dengan maksimal, dengan menarik, dan juga dengan efektif. Nah, yang pertama itu guru memasuki kelas. Nah, pada saat guru memasuki kelas, guru harus berusaha, kita harus berusaha untuk memasuki kelas dengan senyum, sapa, dan salam. Kita tidak perlu dengan muka yang cemberut, karena itu akan membuat siswa merasa takut untuk mengikuti kegiatan proses belajar mengajar. Nah, setelah guru memasuki kelas, di sini kita akan menyapa siswa, menyapa dengan senyum yang tadi, dan misalnya seperti ini. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Nah, kita bisa bertanya dengan itu karena kita akan menjalin hubungan yang lebih dekat kepada siswa, dan siswa tidak merasa terlalu takut untuk mengikuti pelajaran pada saat itu. Nah, setelah kita menyapa siswa, maka kita menyuruh siswa untuk memimpin doa, karena doa adalah hal yang paling penting dalam kegiatan proses belajar mengajar. Anak-anak, hari ini kita akan memulai pelajaran kita terlebih dahulu. Namun sebelum itu ada hal yang lebih penting, yaitu kita berdoa. Nah, siapa yang mau memimpin doa? Nah, jika ada yang menyarankan diri untuk memimpin doa, itu sudah bagus. Namun jika tidak ada, kita boleh menunjuk. Nah, Dimas boleh pimpin doa untuk hari ini. Lalu setelah berdoa, kita akan mengecek absen. Oke anak-anak, apakah hari ini ada yang absen?
Baik, jika tidak ada, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesehatan, kita masih diberkati hingga pada saat ini kita hadir semua ya di tempat kita. Baik, oke anak-anak, silahkan diperhatikan sekitarnya. Apakah sudah bersih, apakah sudah rapi, apakah ada sampah. Jika ada sampah boleh dibersihkan, jika mejanya belum lurus boleh diluruskan supaya kita nyaman untuk belajar. Nah, oke, jika sudah bersih maka kita di situ berarti sudah mengecek bagaimana kondisi kelas, karena kondisi kelas ini menentukan seberapa nyaman kita dalam belajar. Karena tentu saja semua mengetahui ruangan yang bersih akan mengundang kita untuk belajar dengan semangat. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Nah, jika ada yang belum, silahkan dipersiapkan diri untuk belajar, silahkan dibuka bukunya, silahkan dikeluarkan pulpennya, buku paketnya silahkan dibuka. Kita akan belajar pada bab 2. Nah, setelah itu kita menjelaskan materi, guru menjelaskan materi singkat sebagai pengantar. Nah, anak-anak ibu, kita akan mempelajari tentang negara ASEAN. Nah, sebelumnya ibu akan menjelaskan bahwa negara ASEAN adalah, nah setelah kita menjelaskan tentang materi kita, negara ASEAN, kita boleh memberikan apresiasi kita, pengantar kita kepada anak-anak didik. Nah, di sini ibu akan menjelaskan bahwasanya negara ASEAN itu berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, di Thailand. Nah, apakah anak-anak sudah pernah mendengar negara ASEAN? Kita boleh menanyakan hal itu tidak langsung pada evaluasi gitu, karena itu akan membuat siswa akan jenuh. Apalagi jika kita langsung menyuruh siswa-siswa untuk meringkas buku tentang negara ASEAN, itu sangatlah tidak baik. Nah, setelah pengantar yang tadi, kita boleh menjelaskan atau sebelumnya kita boleh memberikan pertanyaan kepada siswa. Nah, anak-anak ibu, apakah ada yang tahu apa-apa saja negara ASEAN? Oke, ayo boleh diberikan. Nah, jika si siswa sudah memberikan responnya, maka kita boleh mengulangi lagi. Nah, anak-anak ibu, di mana yang termasuk negara ASEAN itu ada 11. Yang pertama itu Indonesia, Filipina, Malaysia. Nah, kita boleh menjelaskan itu satu persatu. Nah, selanjutnya kita menjelaskan tujuan daripada pembelajaran ini. Nah, di sini anak-anak ibu yang saya sayangi, kita mempelajari negara ASEAN. Nah, ibu berharap kalian mengetahui tentang ASEAN, tentang apa itu negara ASEAN dan apa-apa saja yang termasuk ke dalam negara anggota ASEAN. Nah, mungkin demikian yang bisa saya jelaskan tentang bagaimana kita membuka pelajaran jika ingin proses belajar mengajar kita berjalan dengan baik. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.